saya Asri Mawardi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merawat ikan cupang dan bagaimana caranya ikan cupang ini tetap sehat dan apa saja sih penyebabnya ikan cupang bisa mati. Nah, saya di sini beranggotakan kelompok Sonia Pratiwi, Misdawati, dan Joharja Masdi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan. Nah, saya akan menjelaskan apa sih pengertian ikan cupang. Ikan cupang ini adalah, atau yang biasa disebut beta SP, adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu mulai dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Brunei, Malaysia. Ikan ini mempunyai keistimewaan dan bentuk dan karakter yang sangat menawan. Nah, mulai dari bentuknya, karakternya itu sangat agresif terhadap wilayahnya. Jadi dia tidak bisa disatukan. Makanya seperti ini. Ketika dia disatukan, dia akan bertengkar karena mempertahankan wilayahnya. Nah, cupang asli Indonesia pun ada. Itu adalah Betta choinides. Betta choinides itu ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Nah, pada 2020, tren memelihara ikan cupang ini kembali naik, kembali muncul. Keistimewaannya yaitu paling terlihat pada warnanya yang sangat beragam. Selain itu, ada keistimewaan antara lain ikan cupang ini dapat bertahan hidup. Dia kuat dalam air yang kotor tapi tidak terlalu kotor juga, karena itu akan menimbulkan jamur. Nah, dia tahan terhadap air-air tawar. Dia juga mudah perawatannya. Nah, jenis ikan cupang ini ada banyak. Di antara lain ada ikan halkbone, ikan hias fancy, ikan hias crowtail, plakat, double tail, dan HMPK. Nah, pakannya pun beragam, mulai dari pakan hidup dan pakan instan. Pakan hidup yaitu adanya cacing sutra, ada lagi jentik nyamuk dan kutu air. Selanjutnya pakan instannya ada pelet. Nah, itu penjelasan singkat tentang ikan cupang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ikan cupang ini dia mudah perawatannya, tapi masih banyak dari para pemula yang ikan cupang ini setelah dia beli atau dia pelihara dalam waktu 1 hari ataupun 1 minggu itu sudah mati. Itu biasanya banyak penyebabnya. Yang paling pertama yaitu biasanya disebabkan oleh airnya. Nah, para pemula tidak tahu ketika air yang dia di rumah itu biasanya air PDAM. Nah, air PDAM itu mengandung klorin. Nah, klorin itu dia menyebabkan ikan mati. Nah, ada cara untuk menanggulanginya, yaitu dengan mengendapkan air tersebut selama 3 hari, mengendapkan di dalam bak ataupun di dalam baskom. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa gunakan. Nah, kalau ingin hasil maksimal, teman-teman harus membeli yang namanya garam ikan. Garam ikan ini banyak fungsinya, mulai dari membunuh parasit, jamur, membuat ikan menjadi sehat. Selanjutnya, teman-teman harus punya yang namanya daun ketapang. Nah, daun ketapang ini fungsinya banyak. Dia bisa menormalkan pH. Nah, dia juga dipercaya dapat mempercantik warna dari ikan cupang. Nah, itu cara-caranya. Tapi daun ketapang ini harus daun ketapang yang diolah. Nah, begini caranya akan saya sampaikan di akhir video, cara mengolah daun ketapang. Nah, selanjutnya dari segi pakan, biasanya orang memberikan pakan terlalu banyak. Itu menyebabkan ikan menjadi tidak memakan pakan tersebut, dan pakan tersebut akan tersisa menyebabkan jamur di dalam tempat ikan tersebut. Nah, jamur itu akan menyerang ikan tersebut. Jadilah ikan itu sakit dan menyebabkan kematian. Nah, perlunya adanya garam ikan dan daun ketapang itu untuk membuat kondisi
air tetap sehat. Tetapi teman-teman harus rajin mengganti air ikan ketika sudah kotor. Pemberian pakan pelet biasanya menyebabkan ikan tidak terlalu memakan pakan tersebut dan pelet tersebut jatuh ke bawah, itu tidak dimakan menjadi jamur. Nah, itu yang menyebabkan ikan menjadi sakit dan menyebabkan kematian. Nah, ada yang namanya tadi sudah jelaskan jentik nyamuk. Jentik nyamuk itu kalau diberikan kepada ikan, fungsinya ikan tulangnya menjadi lebih kuat. Dia bentuk tubuhnya menjadi panjang. Beda dengan cacing sutra. Kalau cacing sutra itu dia menjadi lebih gemuk, itu untuk pertumbuhannya lebih cepat besarnya kalau menggunakan cacing sutra. Selanjutnya ada kutu air tadi dijelaskan. Nah, kalau kutu air itu mempercepat mutasi warna dari ikan cupang. Nah, biasanya kan orang-orang itu susah mencari pakan hidup, makanya dia menggunakan pelet. Jadi penggunaan pelet ini bisa 2 kali sehari secukupnya, bisa 6 butir sekali memberikan. Itu yang menyebabkan ikan menjadi sehat. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya pemberian dari garam ikan dan juga daun ketapang. Nah, langsung aja kita ke tahap-tahapnya. Ini adalah ikan yang sudah diberikan air yang sudah diendapkan. Ini air PDAM tapi sudah diendapkan selama 3 hari. Nah, selanjutnya tahapnya adalah pemberian garam ikan. Garam ikan ini diberikan sesuai dengan volume airnya. Jadi kalau volume air seperti ini sedikit aja secukupnya. Nah, dan ini juga secukupnya saja. Selanjutnya berikan daun ketapang yang telah diolah tadi. Nah, seperti ini. Daun ketapangnya juga secukupnya saja, karena ketika daun ketapang yang terlalu banyak itu akan menyebabkan minyak-minyak di permukaan tempat ikan cupangnya. Jadi seperti itu cara-caranya. Nah, ini dia. Sekarang kita berada di bawah pohon daun ketapang ya. Kayak gini nih pohonnya. Nah, ini di bawah-bawah ini nih. Yang kita ambil itu yang di bawah-bawah yang udah kering. Ambil secukupnya aja ya. Kalau ini kan sebagai contoh, saya bakal ambil dikit aja. Kalau nanti teman-teman ambil sebanyak-banyaknya ya, biar nggak perlu lagi ngambil lagi. Nah, ambil yang kayak gini nih. Oke, kita cari lagi. Nah, seperti ini nih. Jangan yang kotor ambilnya, itu kan banyak, ambil aja yang bersih-bersih. Nah, ini dia. Terus ambil lagi, cari lagi aja ya. Nah, oke, nih udah lagi nih. Udah gini aja nih, udah cukup ini buat contoh doang ya. Nah, lihat. Nah, ini daun yang tadi ya, kita langsung aja masukin ke ember. Ini bakal kita cuci, kita bersihin, karena kan pasti ada pasir-pasir, bekas tanah liat mungkin, karena dia kan jatuh ke bawah ya. Itu juga bisa mengurangi kontaminasi nanti pada air di ikan cupangnya. Ini kita bersihin terus, kita bersih. Lihat tuh teman-teman, itu airnya udah kuning-kuning gitu ya. Tapi kalau kita langsung gunakan kayak gini, biasanya dia berminyak gitu. Itu namanya ketapang yang belum diolah, di airnya berminyak. Nah, kayak gini terus aja kita bersihin. Nah, teman-teman di rumah bisa pakai tangan 2 ya, saya sambil megang kamera ini. Oke, udah kita keringin nih kayak gini nih, jangan sampai masuk semua airnya, sisain sedikit aja. Nah, masukin ke plastik ya. Kita masukin plastik, habis itu kita ikat, jangan lupa. Oke, ini yang udah diikat nih, langsung aja masukin atau taruh aja di sini, pokoknya 1 hari ditaruh.
Nah, ini dia daun ketapang yang sudah difermentasi selama 1 hari. Selanjutnya kita jemur di tempat yang panas. Nah, cari tempat kayak gini, langsung terkena sinar matahari biar cepet kering ya. Langsung aja tabur, sebanyak bekas airnya. Teman-teman bisa bikin banyak ya, kalau ini kan sebagai contoh saja. Jangan lupa seperti ini kan biar dia cepat kering. Dibuka-buka kembali. Pastikan yang langsung terkena sinar matahari. Nah, seperti itu caranya. Setelah kering nanti bakal kita ambil. Nah, ini dia udah kering ya teman-teman, bisa langsung teman-teman gunakan. Ini bisa langsung digunakan sesuai dengan volume air ya tadi ya. Teman-teman bisa potong hingga udah kaku-kaku semua. Oke.